Kenalin, aku Cece dan kali ini aku lagi berada di Desa Ngagel, salah satu desa kebanggaan yang ada di Pati, Jawa Tengah. Di Desa Ngagel ini banyak sekali tersimpan harta karun. Salah satunya adalah Kopyor. Itu kenapa Desa Ngagel ini disebut sebagai Kampung Kopyor. Dan di sini nanti aku bakal mencari tahu dan mengupas tuntas apa itu Kopyor. Pengen tahu kelanjutannya seperti apa? Ikuti terus keseruannya bersama aku di Kenali Pati. Halo teman, pada edisi ini kita akan bahas tentang kelapa Kopyor. Salah satu komoditas andalan di Kabupaten Pati yang bernilai ekonomi tinggi. Kelapa Kopyor adalah tanaman kelapa yang mengalami mutasi genetik secara alamiah. Cirinya, daging buah bertekstur gembur dan sebagian besar tidak melekat di tempurungnya. Kali ini kita akan berkunjung di salah satu sentra penghasil kelapa Kopyor. Tepatnya berada di Desa Ngagel, Kecamatan Dukeseti. Yuk teman, ikuti kami. Halo, selamat pagi Pak Tulus. Aduh Mbak Susu, monggo selamat pagi. Gimana nih kabarnya Pak? Lagi sibuk nggak? Lagi apa nih? Ini baru persiapan bibit untuk dikirim ke calon konsumen. Oke, kebetulan banget nih Pak. Aku pengen nanya-nanya nih Pak tentang Kopyor. Pengen mengupas tuntas tentang Kopyor tuh gimana sih? Boleh nggak Pak? Oh gitu, monggo boleh. Nggak ganggu waktunya kan? Enggak. Oke deh. Oke. Monggo, bisa pinara di sana. Nilai ekonomisnya kelapa Kopyor memang tergolong tinggi. Jika dibandingkan dengan kelapa biasa, harga kelapa Kopyor dapat mencapai 5-10 kali lipatnya. Sebagai contoh, di tingkat kebun, buah kelapa biasa paling mahal seharga Rp6.000. Sedangkan harga buah kelapa Kopyor mencapai Rp40.000 hingga Rp60.000 per butir. Silakan duduk Mbak. Ya Pak. Ini keseharian saya setiap hari. Oke Pak Tulus, di sini aku pengen sedikit bertanya mengenai Kopyor. Jadi Pak Tulus, bagaimana sih cara untuk memilih bibit yang baik itu seperti apa? Oke, jadi sebelum kita memilih bibit yang baik Mbak, yang terpenting dulu kita harus tahu. Jadi kelapa Kopyor itu kan ada beberapa jenis. Satu yang saya pegang ini adalah kelapa Kopyor jenis Ginja. Yang kedua itu kelapa Kopyor jenis kelapa dalam. Jadi kelapa dalam itu kelapanya lebih besar. Lebih besar. Nah, kemudian kalau kelapa Ginja itu lebih kecil. Tapi walaupun ini lebih kecil, ini sabutnya lebih tipis serta daging buahnya itu tebal. Nah, makanya lah ini kelapa Kopyor Ginja ini menjadi andalan dari daerah kita itu dan sangat disukai oleh pedagang. Nah, gitu caranya. Nah, untuk memilih bibit yang unggul, rata-rata kan memang mereka sekarang ini rame-ramenya untuk budidaya kelapa Kopyor yang jenis Ginja. Jadi untuk memilih bibit yang unggul itu kita harus setidaknya juga cari indukan yang unggul juga. Jadi dalam satu tandan kelapa itu Mbak, nah itu misalkan ada 10. Nah kalau 10 itu misal yang Kopyor itu misal 30% ke atas, itu baru yang nanti yang tidak Kopyor kita jadikan bibit. Itu tujuan kita apa? Tujuan kita bisa menghasilkan bibit yang bagus. Tetapi kalau satu tandan kok Kopyornya tidak sampai 30%, itu nek bisa ya jangan dibuat bibit. Karena kasihan nanti. Jadi biar salah satunya itu tata cara pembuatan pembibitan yang baik. Nah, biar tidak mengecewakan konsumen. Begitu. Oke Pak. Kalau dari semua bibit yang disemai itu tadi, itu apakah akan menjadi Kopyor Pak? Jadi ini sekali lagi, ini kan pembibitan secara alami. Kalau pembibitan secara alami,
memang tidak bisa menjamin 100% menghasilkan kelapa kopior nantinya. Jadi kalau bibitan alami itu dari misal 10 kita menanam kelapa kopior yang alami, nanti yang bisa menghasilkan kopior itu antara 6 sampai 7 pohon. Yang lain nanti akan menghasilkan kelapa sayur. Nah, di situ. Kalau boleh tahu kendalanya sendiri apa Pak dalam menanam bibit kopior itu? Kendala yang utama itu hama kumbang tanduk, atau orang Jawa itu bilangnya wangwung gitu. Wangwung ya Pak? Itu yang mematikan sekali. Hama wangwung itu dia sukanya menyerang kelapa kan di titik tumbuhnya. Titik tumbuh kelapa itu kira-kira ya posisinya, ya kalau ini masih kecil di sini, tapi kalau yang sudah besar kan kira-kira di sini ya. Nah, dia masuk, kemudian dia akan berusaha masuk ke dalam lagi ke titik tumbuhnya. Karena apa? Titik tumbuhnya kelapa tuh enak, Mbak. Jadi ada wangi, ada terus empuk, harum gitu. Nah, kalau biasanya orang-orang desa itu pucuknya kelapa itu kalau motong kelapa ya, itu pucuknya di sayur. Memang enak gitu loh. Nah, makanya wangwung sukanya di situ. Masuk kemudian dia akan memakan titik tumbuh. Nah, itulah yang ditakutkan petani di situ. Jadi, kalau sudah kayak gini, masuk ke sini, ya sudah dia akan mengasih lubang, kemudian masuk ke dalam sampai ke titik tumbuh. Gitu. Kalau dari Pak Tulus sendiri punya tips sendiri nggak sih untuk mengatasi hama itu tadi? Ada beberapa trik sebenarnya ya. Jadi secara alami ada, kemudian secara apa namanya kimia juga ada. Jadi sebenarnya itu wangwung itu sebenarnya kan kalau secara alami Mbak, harusnya kalau sudah ada tupai, kalau kelapa itu mohon maaf dikencingi tupai, itu wangwung itu tidak bisa masuk sebenarnya, tidak mau masuk. Karena dia takut atau nggak suka dengan bau kencing tupai tadi. Tapi karena kondisi sekarang tupai banyak dimatikan, nah serangannya dia menjadi luar biasa. Untuk ada penanganan khususnya nggak Pak, selain dari tupai itu sendiri tadi? Kalau penanganan khusus jelas harus ada, karena kalau tidak dirawat jelas dia akan terkena serangan kumbang itu luar biasa, prosentasenya luar biasa besar. Jadi kita ada modal jebakan juga ada, modal jebakan wangwung. Itu biasanya pakai hormon feromonas. Kalau nggak gitu kita pakai bahan kimia yang di situ tujuannya bisa untuk agar wangwung atau hama kumbang tanduk itu tidak mendekat, tidak berani mendekat. Karena yang diserang kan titik tumbuhnya sini Mbak, itu baunya enak, rasanya enak gitu loh Mbak. Jadi dia suka di situ. Kalau sudah masuk ke sini, ke titik tumbuhnya ini, ke dalam, dia akan mati. Padahal kelapa kan tidak bisa tumbuh, ada cabangnya lagi nggak bisa. Nah, di situ yang berbahaya itu. Oke Pak Tulus, kalau misalnya nanti ada orang yang berminat untuk menanam bibit kelapa kopior ini di daerahnya, itu gimana ya Pak? Kalau orang mau beli bibit dari kita, boleh-boleh aja gitu loh. Jadi sekarang ini tahun ini kita mengerjakan proyek untuk beberapa kabupaten, dan alhamdulillah kemarin sudah selesai sekitar 15.000 batang ya. Nah, ini kita sudah mulai untuk tahun 2022, di mana nanti kita sudah mulai mempersiapkan bibit, dan bibit kita jangan lupa bibit kita adalah bibit bersertifikat atau berlabel. Nah itu, jadi tujuan kita yaitu untuk melindungi konsumen dari kesalahan dalam pembelian bibit di situ. Oh ya Pak, untuk penentuan harga jualnya sendiri itu seperti apa ya? Jadi saya contohkan ini. Nah ini kelapanya tidak terlalu besar. Jadi harga kelapa itu mengikuti lingkar keliling ini. Nah lingkar keliling ini kalau di sini itu setiap naik 1 cm kemungkinan harga naik Rp2.000. Jadi sakleknya di situ harga kelapa kopior padi itu. Kalau segini ini kisaran harga 35-40 ribu satunya gitu. Kalau waktu-waktu tertentu jadi bisa naik lagi hampir ke 45 ke 50 itu satu. Berarti semakin besar semakin mahal ya Pak? Ya semakin besar semakin mahal. Dari dihitung dari ini di keliling ini misal 42, nanti satu lagi ini 43. Jadi selisih 1 cm itu naiknya hampir Rp2.000 per butir begitu. Oke, dari Pak Tulus sendiri sebagai seorang petani kopior nih, ada harapannya nggak sih Pak dari pemerintah itu
pengen seperti apa gitu? Ya. Kalau harapan dari pemerintah, kita sebagai petani sebenarnya tidak banyak ya. Paling utama menurut saya itu edukasi dulu ke masyarakat. Kenapa? Karena ini kita sudah punya brand sendiri. Jadi saya berharap masyarakat diedukasi bagaimana caranya merawat kelapa kopior ini biar tidak banyak diserang oleh hama wangkung. Itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan pupuk ada beberapa bantuan dari pemerintah. Misal pupuk, yang kedua terkait perangkap juga. Tetapi yang paling penting buat kami yaitu ini kan sekarang ada yang namanya bibit kultur embrio yang sudah dihasilkan oleh beberapa daerah dan laboratorium. Nah, saya berharap karena Pati itu milik yang memiliki kelapa kopior Ginjah ini, kalau bisa jangan kehilangan brand itu. Saya berharap Kabupaten Pati punya laboratorium khusus yang bisa menghasilkan bibit kelapa kultur embrio gitu, Mbak. Terima kasih Pak Tulus atas penjelasannya. Sama-sama, Mbak Cucu. Oke teman, demikian penjelasan yang sudah diberikan Pak Tulus selaku petani kopior di sini. Nah, saat ini selanjutnya kita akan eksplorasi lagi lebih dalam mengenai apa itu kopior. Stay tune dan ikuti terus kegiatanku di Kenali Pati. Yuk Pak. Monggo. Selain menjual buahnya yang bernilai ekonomi tinggi, ternyata banyak juga petani kelapa kopior yang menciptakan inovasi, yaitu membuat bonsai tunas kelapa kopior. Kali ini kami berkesempatan mengunjungi Pak Wawan, salah satu pembudidaya bonsai kelapa kopior di Desa Ngagel, Kecamatan Dukeseti. Halo, selamat sore Pak Wawan. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Lagi apa nih Pak? Ini lagi merawat bonsai kelapa kopiornya ini. Wah, kebetulan banget Pak. Ini aku lagi mencari tahu tentang bonsai itu apa sih, biar teman di rumah ini juga pada tahu gitu. Bonsai itu sebenarnya apa sih gitu. Oke Pak Wawan, di sini saya ingin bertanya, untuk jenisnya sendiri yang bisa dijadikan bonsai ini semua jenis kelapa atau hanya jenis-jenis tertentu saja Pak? Oh enggak, jadi yang bisa kita buat itu semua jenis kelapa bisa, cuma di Ngagel, khusus di Ngagel ini kita membuat bonsai kelapa dari bibit kelapa kopior. Oh. Untuk pembuatan bonsai ini sendiri itu membutuhkan waktu berapa lama sih Pak? Ini dari waktu proses itu dari waktu 1 bulan sampai 12 bulan. Di waktunya hampir setahun untuk bisa menjadikan bonsai yang bagus. Nah, untuk di pasaran sendiri harga bonsainya ini dijual dengan harga kisaran berapa sih Pak? Kisarannya antara 250 sampai 1 jutaan, tergantung dari jenisnya. Nah, jenis yang sudah jadi seperti ini, daunnya sudah mulai pecah, itu bisa mencapai tadi 1 jutaan. Kalau yang belum jadi seperti ini paling 250-an. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri itu susah nggak Pak? Oh, mudah sekali. Mudah ya? Mau coba membuat? Wah, boleh, boleh. Ayo Mbak Jojo, ini kita ambil kelapanya. Oke, Pak. Iya, ini kita ambil dulu kelapanya. Ini Mbak Jojo, bibit yang afkir istilahnya bisa kita jadikan bonsai, bakalan bonsai. Iya. Jadi ini kalau kita jual bibitnya sudah tidak laku, akhirnya kita buat jadi bonsai. Iya. Oke, lah ini kita kupas dulu sabutnya. Nah, ini kita ambil sabutnya. Ini harus ekstra hati-hati ini, biar tidak patah batangnya juga. Ya. Oke. Ini nanti kita bersihkan serabut-serabutnya. Setelah itu nanti kita pakai alat yang untuk membersihkan sabutnya sampai bersih. Oh, ada alatnya? Ada lagi alatnya. Nah, ini kita pakai alat ini lagi untuk membersihkan sabutnya, Mbak Jojo.
Nah, seperti ini cara nunggu bisanya. Gampang kan Mbak? Mau coba Mbak Jaja? Boleh, ini aman kan Pak? Aman sekali ini. Coba ya. Ya. Oke. Ya, agak ditekan sedikit biar sabutnya bersih. Nah, untuk alatnya sendiri ini Bapak bikin sendiri atau Bikin gimana? sendiri, Oh, sendiri. keren banget Pak. Kalau yang sudah agak jadi itu ada. Oh, ada. Ya. Boleh ditunjukin? Ya. Oke Mbak, ini yang sudah jadi, setengah jadi seperti ini. Jadi batok kelapanya sudah bersih, tidak ada sabunnya, dan ini siap untuk jadi bonsai. Oke teman, itu tadi adalah rangkaian proses pembuatan bonsai seperti apa. Nah, untuk harganya sendiri kalian udah pada tahu kan? Nah, bagi teman yang minat untuk membeli bonsai ini bisa menghubungi Pak Wawan ya? Betul. Oke, dan teman, saat ini aku bakal melanjutkan explore lagi. Jadi stay tune dan jangan kemana-mana. Teman, sudah pernah mencicipi kelapa kopior belum? Soal rasa, jangan ditanya. Rasanya segar, manis, dan daging buahnya crispy-crispy gimana gitu. Menikmati kelapa kopior paling mantap emang di suasana sore dengan pemandangan pesawahan desa yang asri seperti ini. Saat ini, buah serta bibit kelapa kopior semakin digemari. Jika teman tertarik untuk menanam ataupun sekedar menikmati, maka bisa langsung datang ke wilayah Kecamatan Dukoseti, Kabupaten Pati. Gimana? Seru banget kan? Kenali Pati edisi Kelapa Kopior hari ini. Sampai jumpa di Kenali Pati pada edisi-edisi selanjutnya. Aku Cece and see you. Mau?